Kita masuk ke halaman 129. Halaman 129. I'tibar ma yakunu adalah salah satu dari alaqah ya majaz mursal. I'tibar ma yakunu artinya gambaran yang belum jadi ya. I'tibar ma yakunu merupakan lawan dari kata i'tibar makana. Jika menentukan alaqah sebuah majaz mursal apakah i'tibar ma yakunu atau i'tibar makana, maka yang dilihat adalah makna yang dimaksud, bukan kata yang tertulis ya. Jadi kata yang tertulis beras misalnya ya, tapi yang dimaksud adalah nasi gitu misalnya ya. Yang ditulis anak yatim berarti kan masih kecil, padahal yang dimaksud adalah yang dituju adalah orang yang sudah dewasa gitu, ya. Apabila kata yang tertulis merupakan gambaran yang sudah jadi ya, gambar yang sudah jadi makanan, sedangkan yang dimaksud merupakan gambaran yang belum jadi mayakunu, berarti alaqah majaz mursal dimaksud adalah i'tibar mayakunu. Dan apabila kata yang tertulis merupakan gambaran yang belum ya, yang belum jadi i'tibar mayakunu, sedangkan yang dimaksud gambaran yang sudah jadi i'tibar makana, berarti alaqah majaz mursal dimaksud adalah i'tibar makana. Ya, ini tadi banyak patokannya kita. Kalau dibilang orang itu makan gandum, ya berarti yang dimaksud adalah ya makan yang sesudah jadi gandum gitu ya. Makan beras berarti yang sudah diolah dari beras menjadi nasi dan seterusnya ya, seperti itu. Contoh satu, al-ummu tatbahul khubza ya. Al-ummu tatbahul khubza. Ibu sedang memasak roti ya. Jadi mestinya bukan masak roti tapi masak gandum mestinya, yang nanti akan menjadi roti. Yang tertulis al-khubza, yang dimaksud al-ajin. Al-ajin itu adonannya ya, adonannya. Antara al-khubzu dan al-ajin memiliki hubungan atau alaqah ya. Baik, antara al-khubzu dan ajin itu memiliki alaqah ya, memiliki hubungan. Namun antara al-khubzu ya, roti, dan al-ajin ya, adonan roti, tidak memiliki kesamaan. Ya. Ya. Nah, tapi antara roti dan adonan ya, itu ada hubungan bahwa dari proses adonan yang diolah dan dimasak, maka kemudian akhirnya menjadi roti gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian alaqahnya disebut ghairu musyabahah ya, antara roti dan adonan itu tidak memiliki tasbih, tidak memiliki kesamaan. Oleh karena al-khubzu ya menunjukkan gambaran yang sudah jadi ya, sedangkan yang dimaksud adalah gambaran yang belum jadi yaitu al-ajin, maka alaqahnya disebut i'tibar ma yakunu ya, i'tibar ma yakunu. Demikian, dengan demikian al-ummu tatbahul khubza ya adalah majaz mursal yang alaqahnya i'tibar ma yakunu, mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi. Nah, contoh yang kedua, ini yang ada dalam Al-Quran ya. Inni arani asiru khamra. Saya bermimpi ya, saya memeras khamar ya, memeras khamar. Nah, ini hubungannya coba nih, harus ada nih antara khamran ya, yang tertulis adalah khamran, yang dimaksud adalah al-inab ya, al-inab, anggur ya. Di Arab dulu kalangan jahiliyah yang namanya khamar itu dibikin dari dua bahan paling banyaknya ya, kurma dan anggur ya. Nah, kurma dan anggur. Para khamar dan inab itu ya ada hubungan. Dari inab apabila diproses, nah nanti menjadi khamar. Tuh kan ada prosesnya tuh, ada hubungannya kalau begitu ya.
Namun hubungan khamar dengan al-inam tidak memiliki kesamaan. Nah sekarang kalau akhirnya yang disebut adalah khamron, itu berarti yang sudah jadi ya. Padahal yang dimaksudkan adalah memeras yang belum jadi gitu ya kan. Kalau memeras khamar udah jadi, untuk apa khamar diperas-peras lagi? Orang udah jadi khamar ya. Yang diperas, kalau kita di sini dibikin apa, di blender gitu ya. Yang di blender itu adalah anggurnya ya, bukan khamarnya gitu. Kalau memblender khamarnya jadi apa lagi kalau begitu ya? Nggak mungkin. Nah, maka makna yang dimaksud di sini adalah ini arani asiru khamra, saya mimpi ya memeras anggur yang akan jadi khamar gitu ya. Saya memeras anggur yang akan jadi khamar ya. Lagi demikian, ini arani asiru khamra adalah majaz mursal, alaqahnya i'tibar ma yakun gitu ya. Ini contohnya sama barusan. Ana sa'aqitu sauban, saya akan jahit baju. Sauban apa? Kalau sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke Arab nih, kira-kira nih di belanja di sono, mintanya saub. Misalnya kita bertanya di tukang baju tersebut, hal indaka saub? Apakah kamu punya saub? Saub itu artinya apa ini? Ya. Baju yang dari leher tuh ke patah kaki itu yang namanya saub. Nah gamis nih yang kita pakai sekarang nih, ini namanya gamis nih. Ya, jangan sampai salah. Kita kalau menyebut gamis yang mana biasanya? Panjang. Nah, itu. Salah tuh ya. Oke. Ana sa'aqitu sauban, saya akan menjahit baju, tapi yang dimaksud baju adalah kumash ya. Nah itu. Antara saub ya, sauban dengan kumash, bahan baju, memiliki hubungan ya, tapi tidak memiliki kesamaan. Dengan demikian alaqahnya disebut dengan ghairu musyabah ya. Oleh karena sauban ya, yang tertulis menunjukkan gambaran yang sudah jadi ya, sedangkan yang dimaksud adalah gambaran yang belum jadi gitu, yaitu kumash. Maka alaqahnya disebut dengan i'tibar ma yakunu ya. Sauban itu kan yang nanti akan jadi baju gitu kan maksudnya kan, padahal yang dimaksudkan adalah sesuatu yang belum jadi. Dengan demikian ana sa'aqitu sauban ya adalah majaz mursal ya. Tuh di situ mungkin tambahin itu. Kalau kumas artinya apa kalau bahasa kita? Bahan gitu ya. Alaqah berikutnya adalah yang terkait dengan tempat dan isinya ya, tempat dan isinya. Jadi nanti boleh disebut sebuah tempat, sebuah ya tempat boleh kecil boleh besar gitu, tapi bisa jadi yang dimaksud adalah isinya, atau bisa jadi disebut isinya tapi yang dimaksudkan adalah tempatnya begitu. Kalau tempatnya berarti mahaliyah, kalau isinya berarti haliyah gitu ya. Sekali lagi, mahaliyah itu adalah tempatnya, kalau isinya adalah haliyah gitu ya. Orang balaghah nanti menyebutnya ya, kalau disebut anggur dan khamar, nah itu nanti bahasa balaghahnya majaz mursal min itlaqi ma yakunu wa iradati ma kana gitu. Yang disebutkan yang mana? Tuh yang memiliki laki itu ya. Nah sekarang kalau yang khamar nih, jadi ini namanya mayakun berarti khamran tuh. Ini arani asiru khamran. Sedangkan yang dimaksudkan adalah al-inam gitu ya. Baik. Mahaliyah ya artinya tempat. Ya berarti menyebutkan tempat begitu nanti. Ketika kata majazi dalam majaz mursal itu menunjukkan tempat, maka alaqah majaz mursalnya ya disebut dengan mahaliyah. Jadi sebutan tempat ini disebut, tapi kemungkinan besar yang dimaksud
isi daripada tempat itu, gitu ya. Baik. Ayat ya terbaca di sini was'alil qaryatal lati kunna fiha. Ya, dan tanyalah kampung. Tuh, tanyalah kampung. Berarti yang disebutkan apanya? Tempatnya, ya. Tanyalah kampung allati kunna fiha, ya, di mana kita berada. Nah, yang tertulis al-qaryah, ya. Tapi yang dimaksud adalah ahlul qaryah, ya, penduduk kampung. Disebutkan al-qaryah, tapi yang dimaksudkan adalah ahlul qaryah, ya, berarti membuang al-ahlu namanya di situ. Antara al-qaryah dan ahlul qaryah, ya, kampung dengan penduduknya memiliki hubungan. Namun hubungan antara al-qaryah dan ahlul qaryah itu tidak memiliki kesamaan. Dengan demikian alaqahnya disebut dengan ghairu musyabahah. Oleh karena al-qaryah yang tertulis menunjukkan tempat, maka disebut dengan mahalliyah. Dengan demikian wasalil qaryah allati kunna fiha adalah majaz mursal, alaqahnya mahalliyah. Jadi kalau kayak begitu tuh, maka kita sebutnya majaz mursal min itlaqil mahal wa iradatil hal, gitu ya. Baik. Contoh kedua, saliqal lisu al manzila. Ya. Bahasa kita tuh rumah kemalingan, ya. Rumah kemalingan. Rumah dicuri. Nah, itu pencuri itu mencuri rumah. Sariqal lisu al-manzilah. Yang tertulis adalah al-manzilah, tapi yang dimaksud adalah ma fil manzili, ya, barang-barang yang ada di rumah tadi. Antara al-manzilah dengan ma fil manzil, ya, itu memiliki hubungan, ya. Sesuatu yang ada di dalam rumah, ya, berada di rumah, gitu. Harta benda atau benda-benda yang ada di rumah itu memang tempatnya adalah di rumah tadi. Namun hubungan antara al-manzil dengan ma fil manzil, barang-barang yang ada di rumah, itu tidak memiliki kesamaan. Oleh karena al-manzil yang tertulis menunjukkan tempat, maka disebut dengan mahalliyah, ya. Dengan demikian sariqal lisu al-manzila, ya, itu disebut dengan majaz mursal, alaqahnya mahalliyah, ya. Yang disebutkan itu tempatnya jadinya, tapi yang dimaksudkan sebenarnya adalah isinya, gitu. Contoh ketiga, la arkabul bahra khaufan minal gharqi. La arkabul bahra khaufan minal gharqi. Aku tidak ingin naik laut karena takut tenggelam. Tidak mau naik laut, ya. Kita mungkin bahasanya mungkin jalan darat, jalan laut tuh, begitu tuh, ya. Jalan udara juga bisa. Nah, sekarang kata laut yang ada pada kalimat tersebut tidaklah dimaksudkan sebagai laut, ya. Kendaraan yang berjalan di atas laut, ya. Misalnya di sini adalah perahu, ya. Yang dimaksud daripada kata al-bahra itu adalah perahu. Antara al-bahra dan as-safinah, ya, itu memiliki alaqah, memiliki hubungan. Namun hubungan antara al-bahra dan as-safinah tidak memiliki kesamaan. Dengan demikian alaqahnya disebut dengan ghairu musyabahah. Ya, kita katakan ghairu musyabahah berarti memang tidak bisa dibikin tasbih antara dua kata tadi tuh, ya. Nggak bisa dibikin persamaan. Oleh karena al-bahru yang tertulis menunjukkan tempat, maka disebut dengan mahalliyah, ya. Nah, jadi saya tidak mau naik
perahu yang ada di laut gitu misalnya, ya. Ya. Dengan demikian kata la arkabul bahra khaufa minal gharqi adalah majaz mursal yang alaqahnya mahalliyah. Baik. Yang ke-8 haliyah. Nah, berarti kebalikannya itu majaz mursal min itlaqil hal wa iradatil mahal. Menyebut isi menyebut isi tapi yang dimaksudkan adalah tempatnya. Seorang ibu mungkin berkata kepada anaknya, bawa tuh bubur buat nenek. Nah, berarti itu sebenarnya itu yang dimaksudkan adalah isinya. Tapi sesungguhnya yang harus dibawa adalah ya tempat yang di dalamnya ada bubur. Baik, berikutnya yang haliyah ya adalah salah satu alaqah majaz mursal, artinya keadaan ya, boleh sebut keadaan, boleh sebut isi. Maksudnya apabila ada kata majaz yang terdapat dalam kalimat majaz mursal menunjukkan keadaan, kalau bisa ditambahin itu garis miring ke isi gitu ya. Keadaan itu isi gitu. Maka alaqahnya disebut dengan haliyah ya. Jadi isinya maksudnya. Ya, isi itu kan kalau ini kan tergantung ya. Rumah, kelas itu bisa saja isinya orang. Contoh innal abrara lafi naim. Ya, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam kenikmatan. Ya. Disebut kenikmatan. Ya. Kenikmatan. Nah, maka apakah orang berada di dalam kenikmatan? Nah, itu ya. Ya, yang tertulis naim kenikmatan, ya isinya itu berarti. Tapi yang dimaksud adalah nih kayaknya salah juga nih. Tulisannya saya kira diganti kali nih surga al-jannah kali. Ada sih jannatun naim. Antara naim sebagai keadaan maksudnya isi dan naim. Nah, naimnya kalau bisa garis miring surga al-jannah gitu tulisnya tuh. Memiliki hubungan ya. Jadi yang satu naim, yang satu jannah nih yang benernya maksudnya. Namun hubungan antara naim dan surga berarti jannah tuh yang keduanya ya. Jadi yang di pinggir-pinggir tuh itu jannah semua tuh. Tidak memiliki kesamaan antara naim dengan al-jannah, tidak memiliki kesamaan. Dengan demikian alaqahnya disebut ghairu musyabahah. Oleh karena naim ya kenikmatan ya, isi berarti itu yang tertulis menunjukkan keadaan garis miring isi, maka disebut dengan haliyah ya. Maka disebut dengan haliyah. Dengan demikian innal abrara lafi naim ya adalah majaznya disebut dengan majaz majaz mursal yang alaqahnya haliyah. Jadi gini, sebenarnya yang ingin dikatakan begini, sesungguhnya orang-orang yang baik ada di dalam surga yang isinya penuh kenikmatan tuh gitu. Nah, sekali lagi, jadi ungkapan kata innal abrara lafi naim itu asalnya adalah innal abrara lafil jannati allati fiha naim gitu ya. Sesungguhnya orang baik-baik itu ada di surga yang di dalamnya berisi kenikmatan. Maka majaznya disebut dengan majaz mursal alaqahnya haliyah. Nah, maka kalau begitu nanti tuh ungkapannya begitu tuh. Majaz mursal min itlaqil hal gitu ya. Wa iradatil mahal. Majaz mursal menyebutkan isi tapi maksudnya adalah tempatnya gitu ya. Contoh kedua, fi rahmatillahi hum fiha khalidun ya. Fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Hampir sama nih ya. Mereka kekal berada dalam kasih sayang Allah ya. Dalam kasih sayang Allah mereka kekal di dalamnya. Kalau arti satu persatu.
yang tertulis di situ adalah rahmah, ya. Tapi yang dimaksud adalah surga atau ya tempatnya. Jadi rahmah adalah kasih sayang yang ada di dalam atau yang menjadi isi dari surga gitu, ya. Jadi rahmat Allah itu adanya di mana? Di surga gitu. Jadi kalau gitu semestinya sih maknanya itu atau kalimatnya fil jannati allati fiha rahmatullahi hum fiha khalidun, ya. Jadi kalau mau dipanjangin itu akhirnya panjang banget jadinya gitu. Oke, jadi dengan menyebut isi padahal yang dimaksud adalah tempat, ya. Menyebut isi atau hal yang dimaksud adalah tempat. Jadi menyebut kata fi rahmatillah itu maksudnya adalah surga gitu, ya. Tetap konsep alaqah majaz mursal. Alaqah majaz mursal yang pertama bergabung nih dua-dua jadinya nih, ya. Sababiyah dengan musababiyah, juz'iyah dengan kulliyah, i'tibar makana dengan i'tibar ma yakunu, terus mahaliyah dengan haliyah. Jadi itu bergandeng tuh. Manakala disebut sababiyah pasti musababiyah harus ada di situ, ya. Sebaliknya nanti manakala disebut musababiyah, ya maka yang dimaksud sababiyah. Demikian nanti menyebut juz'iyah sangat memungkinkan yang dimaksud adalah kuliah. Menyebut kuliah yang dimaksud adalah juz'iyah. Menyebut makanan, ya itu harus berbarengan dengan mayakunu. Menyebut mayakunu yang dimaksud adalah makanan. Menyebut mahaliyah, ya yang dimaksud adalah haliyah. Menyebut haliyah yang dimaksud adalah mahaliyah. Jadi memang harus paham dua-duanya kalau begitu, ya. Harus berbarengan tuh. Jadi secara ini sih sebenarnya konsepnya terbagi kepada 4 bagian, tapi masing-masing 4 bagian itu masing-masing ada 2 isinya, ya. Sababiyah, musababiyah itu 1, juz'iyah, kuliah itu berarti yang kedua, makanan dan mayakunu itu yang ketiga, mahaliyah dan haliyah yang keempat. Baik, saya kira cukup ya. Nanti kita lanjut lagi. Selanjutnya tolong di rumah dilihat ya. Jadi sampai sini tuh udah lancar gitu, ya.